Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazul Fikri, peperangan pemikiran, peperangan peradaban, peperangan sosial, budaya, seni, dan lain sebagainya. Bahwa kita saat ini sedang mengalami Ghazul Fikri. Jadi samping Ghazul senjata api juga tetap berjalan, gitu. Tetap terjadi di mana-mana, apa di Irak ya, kemudian di Afghanistan dulu ya, di Suriah, dan yang masih berlangsung sekarang adalah peperangan antara Palestina melawan Zionis Israel di Gaza khususnya. Yang saya akan bahas adalah peperangan pemikiran, peradaban, budaya, peperangan peperangan pemikiran, peperangan budaya, peperangan ideologi, pemahaman, ya, isme, peperangan peperangan politik, dan lain sebagainya, yang sifatnya bukan peperangan fisik secara dengan senjata api begitu. Bahwa Samuel Huntington menulis dalam bukunya, jadi era ini nanti era pertempuran antara Islam, antara peradaban Islam melawan peradaban yang bukan Islam, seperti sekulerisme, sosialisme, materialisme, marxisme, hedonisme, permisivisme, dan paham-paham yang lain yang tidak Islami, paham-paham kekafiran, ateisme, dan sebagainya. Itu yang sedang kita alami tanpa kita sadari, seolah-olah kita biasa aja, gitu, nggak ada apa-apa. Sebenarnya kita sedang bergulat, sedang berperang, sedang memerangi atau defensif. Kita mempertahankan diri dari serangan-serangan musuh yang berupa al-fikru, itu peperangan pemikiran, peperangan pemahaman yang di luar Islam. Kalau kita lihat di film, misalnya di film-film, kan film ini adalah suatu dakwah atau misi atau penyiaran atau peperangan yang sangat efektif juga melalui film bisa. Yang menjadi sasaran adalah generasi di bawah kita, generasi muda, generasi milenial, ya, usia SD, SMP, SMA. Melalui film ini kita diserang dengan pemikiran atau gaya-gaya hidup yang tidak Islami, gitu. Yang misalnya tidak Islami apa sih? Misalnya kita lihat di film itu orang makan minum dengan tangan kiri, gitu. Apa itu iklan, apa itu film, tangan kiri itu suatu kesalahan fatal sebenarnya. Itu tidak Islami, itu orang kafir yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Mengambil boleh saja dengan tangan kiri, tapi ketika makanan atau minuman atau konsumsi itu mulai kita masukkan ke mulut kita, itu harus diambil alih oleh tangan kanan, dan juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, bla bla bla, banyak keterangannya itu seperti itu. Kemudian pergaulan anak-anak SD, SMP, SMA, misalnya merokok. Dari kecil kan kita sudah dididik bahwa merokok itu tidak baik, artinya tidak boleh. Ternyata di fikih juga disebut sebagai hukum makruh. Makruh itu kan dibenci itu diplengosin kita. Ya dibenci, lawan dari disukai kan gitu. Kita dibencinya sama Allah, sama Rasulullah SAW. Kita nggak dikasih pahala, gitu. Dibenci lah. Gitu.
Masa itu yang kita lakukan gitu. Seperti subhat, haram, termasuk makruh, itu seharusnya yang kita tinggalkan. Itu di film-film itu dicontohin, Pak. Pemain filmnya ini, tokoh utamanya atau peran pembantunya itu mengadakan adegan merokok gitu, secara visual dan secara proses gitu ya. Nggak langsung merokok, jadi asik gitu ya. Gitu. Itu kan pendidikan Ghazul Fikri itu, pemerangan terhadap pemikiran, gaya hidup, pergaulan dan lain sebagainya, cara hidup. Islam tidak mengajarkan begitu, dan juga tidak menggambarkan seolah-olah sebuah film atau sebuah cerita dalam film ini menggambarkan yang Islami, misalnya sholat. Nggak ada di situ penggambaran sholat. Maksud saya apa sih? Nggak ada sama sekali bahwa di situ ada terlaksana dilakukan sholat, walaupun sholat itu sendiri tidak divisualkan, tapi kan bisa bahwa keluarga ini atau orang ini, pemain atau rakyat yang berada di dalam film ini itu melaksanakan sholat. Jadi nggak ada sholat itu, bahkan sama sekali. Yang sangat fatal lagi, tidak diadakan ucapan assalamualaikum ketika berjumpa dan berpisah gitu. Barangkali kalau sudah melakukan dalam adegan film ini ada ucapan assalamualaikum ketika berjumpa di rumah, di mana-mana, dan berpisah, itu insya Allah dilaksanakan juga sholat begitu. Kita husnuzonnya begitu kan begitu. Apalagi selain assalamualaikum diucapkan dalam film-film itu juga tersirat ada orang berwudu dan ada orang azan atau qomat gitu, walaupun di rumah misalnya, walaupun nggak di center, nggak divisualkan seluruh sholat, hanya ketika mereka bertakbir atau dia bertakbir, takbiratul ihram, atau ketika mengucapkan tahiyat terakhir salam gitu, kanan gitu. Atau ketika mereka atau dia sedang melipat sejadahnya atau membuka kain sarungnya atau meletakkan picinya, bla 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 bla. Itu dan banyak lagi Ghazul Fikri yang sungguh sebenarnya meracuni generasi kita, di bawah kita. Kalau generasi tua harusnya memang sudah tahu masalah-masalah ini, masalah fikih, masalah Quran dan sunnah, as-sunnah. Jangan sampai generasi tua pun dari usia 30, 40, 50, bahkan 60 itu tidak tahu sama sekali Islam, hanya sekedar mengenal nama Islam dan yang dia lihat dengan mata kepala sendiri dan dia dengar gitu, tapi tanpa belajar apa di majelis taklim, bahkan di sekolah, dari madrasah, ibtidaiyah, MTS, aliyah dan sebagainya, atau juga tidak memodali dirinya dengan membeli buku-buku agama gitu. Atau tidak masuk ke pusat diambil yang dia baca, yang dia pinjam begitu, bla bla bla. Itu semua juga memang itu kehidupan modern sebenarnya, itu kehidupan orang-orang yang terpelajar, itu orang yang membaca dan orang yang bisa membaca dan membaca karena mereka tidak buta huruf. Tapi ada juga orang udah bisa membaca karena sekolah di SD ya minimal begitu, dan dia bisa membaca, tapi sampai umur 70 tahun, dari umur usia SD sampai menjelang meninggal tua bangga, itu nggak pernah baca koran enggak, baca majalah enggak, baca buku umum enggak, apalagi baca buku agama begitu, tentang sirah nabawiyah ya, tentang fikih, apalagi tentang terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran, hadis dan sebagainya. Mereka itu nggak pernah membaca buku-buku itu gitu. Nggak pernah memegang, nggak pernah melihat dan sebagainya. Islam seperti itu, Islam seperti apa ya seperti itu, apalagi mereka